itu. Nah, padahal ya kampus ini kan mimbar yang bebas sebenarnya, mimbar akademik yang harusnya bebas nilai. Nah, itu direktur nggak bakal mengkritik pemerintah karena ada suara pemerintah ya di. Hai, halo. Kamu sedang bersama kami di Bergibah Podcast karena perjumpaan itu kunci. Oke, hari ini ada Frans Pauline Gultom, Wapres BMKM UNES. Halo Mbak. Halo. Dan ada Lutfi Kristianto, ini Menteri Pengembangan Literasi BMKM UNES. Dan yang terpenting, ini juga merupakan bagian dari kesalahan dari DPR gitu. Mereka semua punya peran di sana yang tidak dilakukan gitu. Jadi kalau hari ini DPR kemudian mengambil panggung dan menganggap bahwa lepas tangan ya, ini murni kesalahan presiden atau mungkin kabinet rezim ini, saya rasa tidak sepenuhnya juga gitu, karena mereka juga andil besar juga untuk melakukan sebuah kesalahan. Tapi aku ada pertanyaan nih buat mungkin buat Frans atau Lutfi atau mungkin kita yang ada di sini, emangnya cuma DPR sekarang ya yang begitu gitu? Apakah dulu enggak gitu? Terus suatu kali mungkin kita perlu mendiskusikan itu ya, apakah ada nggak sih imajinasi yang DPR yang ideal itu kayak apa gitu, atau enggak sebenarnya sistem demokrasi kayak sekarang ini oke nggak sih gitu. Nah, itu nanti kapan-kapan aja kita bahas gitu. Tapi menurutku itu bisa jadi sebuah macam bisa dipikirkan ulang gitu. Udah oke nggak sih sistem demokrasi perwakilan ini, mengingat kita wakilnya begitu-begitu melulu kan gitu. Atau aku ganti nih. Ya. Aku ganti kalimatnya. Teman-teman BEM itu kalau aku simak kritik dari penjelasan Lutfi dan Frans dan juga berita-berita itu, kritiknya berada dalam koridor demokrasi representatif kan. Ya. Ada berbincang nggak tentang ya demokrasi, bagaimana keluar bahwa itu siapapun orang yang mengisinya akan tetap aja begitu. Jadi selain permasalahan orang Jokowi, Ma'ruf Amin, Puan, barangkali ada masalah dalam sistem ini. Ada nggak perbincangan seperti itu ya? Ini ngomong Lutfi. Ini sih sebenarnya ini ya, apalagi kemarin kan kita sudah ramai mengenai emosi tidak percaya gitu kan. Udah lama juga kan kita sudah pernah ngobrolin, misalnya teman-teman Malang itu udah sampai ngomong bahwa bubarkan partai politik gitu kan. Bangun ini politik alternatif, bangun Dewan Rakyat dan seterusnya. Memang ya cuman ini ya, hari ini ketika memang secara radikal kita pengen ngomongin kayak gitu ya kan, banyak political will kita itu bisa sampai nggak ke situ kadang mikirnya seperti itu, dan akhirnya kadang kita ya bikin gerakan, bikin kritik, bikin kajian-kajian, dan pada akhirnya hanya yang menyublim begitu saja gitu. Di sisi lain memang kalau kita lihat sebenarnya kan sistem politik kita hari ini tuh ya sistem politik yang bisa dibilang ya kayak ya sloganistik aja kan, hanya simbol-simbol. Dan kalau kita lihat pun misalnya partai politik sebagai unit dalam sistem politik untuk mengagregasi kepentingan politik atau mengagregasi kepentingan warga negara, atau sebagai lembaga untuk rekrutmen politik pun pada akhirnya kalau kita lihat di grassroots-nya pun ya mana ya kan, kadang ada ormasnya ya, kadang partai politik dia punya ormas itu sudah kayak semacamnya saya partai kadang, atau bahkan memang dipersiapkan untuk dia kebanyakan itu dari situ kader-kadernya. Dan kita kan jarang sekali untuk melihat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan dari partai politik itu kan memang benar-benar bersentuhan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau kami melihat ya partai politik dia hidup dalam imperium sendiri, dalam wadah sendiri yang sangat jauh dari masyarakat ya kan. Dan misalnya kayak ranting aja kan hari ini kan kita sudah tidak melihat eksistensinya, meskipun ya kalau mungkin bisa rame ya kalau misal semua ranting itu ada di
di desa-desa mungkin bisa debat, tapi kan akhirnya kan paling enggak emang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat, dan misalnya fungsi-fungsi partai sebagai lembaga pendidikan politik misalnya itu kan bisa bekerja. Hari ini kan nggak ada ya. Jadi kayak memang ya ini ya sintetik menjadi partai politik. Iya. Apa tadi Lur? Kayaknya ada yang mau tanya. Apa tadi? Oh, aku enggak. Lanjut. Kalau ada dari Franz mungkin. Ya, aku sepakat dengan apa yang Lutfi sampaikan bahwa hari ini ya fungsi dari lembaga politik ya sebenarnya sudah jelas gitu. Dalam undang-undang itu disampaikan bahwa partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan sebuah pendidikan politik, bahkan di ranah-ranah edukasi gitu. Tapi hari ini kan yang dipertontonkan sebaliknya gitu. Bahkan ya kalau dibilang kalau aku ambil statementnya Bertolt Brecht itu ya dia sampaikan bahwa buta yang paling buruk itu adalah buta politik gitu. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, bahkan dia menganggap bahwa hari ini ya permasalahan terhadap politik itu ya permasalahan yang bukan ranahnya milenial sekarang ini gitu. Jadi ya mereka nggak sadar gitu bahwa kenaikan harga beras, kenaikan harga pangan, perubahan harga di bahan bakar itu ya hasil dari politik gitu. Itu terjadi karena proses politik juga gitu. Tapi ya terkadang karena sudah melihat kondisi negara gitu, ya akhirnya membuat kita bahkan ya mahasiswa itu ada yang apatis gitu melihat kondisi politik. Jadi kalau bicara lagi soal sistem demokrasi keterwakilan yang hari ini menjadi dasar di Pancasila ya, bahkan ya disebutkan demokrasi kita seperti apa gitu. Ya menurutku memang menarik gitu ketika harus ada sebuah diskursus yang kemudian bisa menunjukkan sebuah alternatif gitu daripada demokrasi keterwakilan yang hari ini Indonesia lakukan gitu. Mungkin bisa dengan demokrasi langsung dari rakyat gitu, atau mungkin dengan politik-politik alternatif ya yang kemudian mungkin ini terdengar utopis gitu, tapi saya rasa ketika memang sistem ini kemudian tidak berjalan dan tidak bekerja dengan baik, ya perlu ada sebuah reformasi gitu, bahkan bukan hanya di rezim tapi di sistem pemerintahan, bahkan di sistem demokrasi Indonesia gitu. Itu sih yang mungkin hilang di Indonesia gitu. Ya, suatu kali kita ngobrol lebih panjang soal itu ya, Ran sama Lutfi. Tapi ini dari keseluruhan tadi itu kritik yang disampaikan itu kan, kalian ini kan dari kampus ya. Nah, sebenarnya kan kampus itu kan punya posisi politik juga gitu. Maksudnya bagaimana sih sebenarnya posisi politik kampus itu? Posisi politik untuk kampus itu. Kampus itu kan memiliki mimbar akademik ya. Di sana ada ilmuwan yang seharusnya itu kan bebas nilai gitu. Nah, ketika rektor UNES Bapak itu ketika rektor UNES ini aku kalau baca berita tuh kayak ngancam BEM ini, ngancam anak-anak BEM yang dia mau WhatsApp Wahyu di WhatsApp. Wahyu ini presiden BEM kan. Ini di WhatsApp sama rektor terus sama dekan dia ada 3 orang yang mau WhatsApp dia untuk Mas tolong di itu nanti daripada begini tolong itu, nah, nanti itu ada di berita-berita itu kan kayak menekan gitu. Nah padahal ya kampus ini kan mimbar yang bebas sebenarnya, mimbar akademik yang harusnya bebas nilai. Ini kenapa rektor itu begitu ya? Itu tadi kita sempat ngobrol sebelumnya kan, karena ya itu tadi rektor nggak bakal mengkritik pemerintah karena ada suara pemerintah ya di balik pemilihan rektor itu kan ada berapa persen itu. Nah itu kalau aku mau tanya sama Fran sama Lutfi gimana itu seharusnya itu bagaimana gitu kampus. Kalau aku ingat itu rektor UNES itu pernah bilang kalau akan menjadikan UNES sebagai rumah ilmu. Rumah itu kan tempat berpulangnya. Iya, rumah itu tempat berpulangnya orang-orang kan. Kita pergi itu pulangnya ke rumah gitu. Nah itu pulangnya persoalan yang ada di luar sana itu pulangnya ke UNES sebagai rumah ilmu untuk mendapatkan penyelesaian gitu. Filosofinya itu. Nah dengan adanya yang sekarang ini justru kalian itu yang mengkritik itu kan sebenarnya jawaban dari persoalan kan. Persoalan di luar sana itu yang tadi banyak krisis multidimensi itu
lalu kalian mengkritik bahwa ini jawabannya adalah DPR harus berfungsi, wakil presiden harus berfungsi, presiden harus berfungsi, itu kan. Nah tapi itu justru kalian ditekan oleh di rektor rumah ilmu. Mau ini gimana? Aku mau tanya Frans ini, kamu gimana hidup di rumah ilmu terus ditekan-tekan sama bapak di rumah ilmu? Rumah ilmu. Ya, jadi ini apa ya, menarik sih kalau bicara soal bapak gitu ya. Karena bapak ini nggak habis-habisnya gitu buat kontroversi gitu. Dan terkadang kami ya karena ya pernah dia buat statement itu yang tadi saya sampaikan di awal gitu. Ya saya ini senang gitu kalau viral ya, karena siapa tahu nanti dilirik jadi menteri gitu. Makanya terakhir kali saya ketemu itu manggilnya bukan Pak Rektor lagi gitu. Halo Pak Menteri, tawa-tawa gitu. Saya bilang gitu karena cita-citanya menjadi Menteri Pendidikan gitu. Oh iya. Tapi nggak tahu nanti jadinya Menteri Pendidikan atau sekarang katanya udah berubah gitu, mau jadi Gubernur Jawa Tengah aja katanya. Beda lagi. Ya itu kan cita-cita ya. Nah kalau bicara soal institusi ya, kampus ya, saya rasa tadi yang sudah disampaikan ya udah benar semua gitu. Jadi ya kita nggak bisa bantah itu gitu, karena hari ini ya seharusnya kampus itu sebagai ruang untuk diskusi gitu. Makanya visi misi BMKM UNES itu di tahun 2021 salah satunya adalah untuk mengembangkan budaya literasi. Makanya kalau boleh saya cerita sedikit ya, Mas Lutfi ini adalah bagian dari revolusi BMKM gitu. Dan dia lahir atas keresahan gitu. Nah, kementerian dari Mas Lutfi inilah yang paling baru dan belum pernah ada sebelumnya saya rasa ya. Salah satunya itu kementerian untuk pengembangan literasi dan keilmuan gitu. Outputnya apa? Outputnya adalah untuk menunjukkan bahwa hari ini ya budaya-budaya untuk membaca, saling diskusi, bahkan berdebat. Nah, ruang-ruang itu yang kemudian ingin diciptakan gitu di kampus. Nanti mungkin Mas Lutfi bisa menjelaskan gitu apa yang sudah teman-teman LK lakukan gitu untuk membantu meningkatkan budaya literasi gitu. Nah, apa tuh, Bang? Lanjut. Aku punya ini, mempertajam itu nanti ke Lutfi. Oh ya, boleh. Nanti ke Lutfi aja. Jadi kalau hari ini ya kemudian ada represi, itu hal yang kemudian sudah menjadi makanan sehari-hari. Saya waktu di BEM EVA itu, bahkan sebelumnya saya kan di BEM EVA ya, Fakultas Hukum gitu, dengan teman-teman saya, Bang Frans juga ya, Frans Napitu juga, ketika kami melakukan judicial review ya, terkait dengan Permendikbud 25/2020 ke Mahkamah Agung, bahkan kami melaporkan Nadiem Makarim gitu ke Komnas HAM karena kami melihat ada dugaan pelanggaran HAM yang kemudian terjadi ketika pemerintah tidak berbuat apapun untuk memperbaiki sistem pendidikan, bahkan juga terkait dengan UKT ya yang di pandemi. Nah itu pulang dari Jakarta itu ya kami dipanggil bahkan dibilang kalau tidak dicabut laporan di Komnas HAM itu ya saya sebagai dekan sudah tidak kuat lagi untuk kemudian membina kalian, ya saya akan kembalikan kalian gitu ke orang tua gitu. Jadi kemarin itu hampir diancam DO virtual, malah kita buat grup namanya peserta DO virtual gitu. Kita mau dipulangkan secara virtual, itu dekan yang kemudian ya udah pasti gitu. Dia kan secara vertikal ya, memiliki hierarki dengan rektor ya, dia pasti udah dipesenin gitu. Nah hal-hal seperti itu sering terjadi gitu di kampus yang seharusnya budaya-budaya represif itu yang kemudian tidak boleh dibangun di kampus gitu. Tapi hari ini UNES itu ya bisa dibilang ya, kalau dari Lokataru ya, Lokataru itu sudah melabeli UNES sebagai label merah gitu, pelanggaran HAM, termasuk juga pelanggaran di bagian pendidikan, karena ya seharusnya rektor itu menjadi salah satu simbol daripada kampus itu sendiri. Tapi hari ini kalau dia searching gitu rektor UNES di Google, itu yang keluar di bawahnya itu rektor UNES plagiat, rektor UNES dilaporkan ke KPK, rektor UNES nabrak mahasiswa, rektor UNES. Wah itu
jadi ya itu, jadi akhirnya ya menurun gitu karena kepentingan. Jadi aku bisa bilang bahwa hari ini di kampus kita di UNES itu tidak lagi diisi oleh orang-orang yang masih ada gitu, tapi hanya sebagian kecil gitu. Tapi lebih banyaknya kepada orang-orang yang politik ya pandangannya, bukan lagi akademisi gitu. Itu sih yang menjadi miris gitu. Bahkan rumah ilmu yang tadi ya itu kan nama dari perpustakaan baru UNES, itu namanya rumah ilmu. Oh ya. Ya, nama perpustakaannya itu rumah ilmu sekarang. Ya, ada bangunan ya rumah ilmu ini ya. Iya, ada rumah ilmu itu sekarang jadi perpustakaan baru di UNES gitu. Jadi ya jadi bisa dibilang itu ya apa ya, kampus kita udah tidak ramah lagi gitu, tidak ramah terhadap mimbar akademik, terhadap kebebasan untuk berekspresi dan lain sebagainya gitu. Itu sih Mbak Wali. Aku bisa nangkap coba ini teman-teman mahasiswa mendekatinya dari tradisi akademik seperti yang dibilang Frans tadi, berdebat, kritik. Ya, aku menangkapnya sebagai bagian dari kegiatan ilmiah. Ya, kalau nggak ada debat dan kritik, nggak berkembang keilmuan. Itu biasa aja dalam tradisi ilmiah. Bahkan menurutku perdebatan orang dalam teks, saling menebang ide, kalau saya sebut sering ngobrol dengan teman-teman, itu biasa aja gitu. Itu bagian dari tradisi ilmiah. Karena dengan itu ilmunya terus diperbaiki. Teman-teman mendekatinya dengan itu, tapi rektorat sepertinya mendekatinya dengan logika kekuasaan untuk mendisiplinkan, mengontrol, dan bahkan mungkin membungkam gitu. Makanya nggak ketemu dan nggak terbentuk tadi apa yang dibayangkan sebagai rumah ilmu itu menjadi bangunan fisik aja, tapi tidak menjadi ruh atau semangat atau tradisi di dalam kampus itu sendiri. Nah, itu menurutku atau bagiku menarik tadi dengan kementeriannya Lutfi yang Menteri Pengembangan Literasi BEM KM UNES. Aku menangkap sebenarnya teman-teman BEM mencoba mematerialkan atau mengoperasionalkan tradisi akademik atau tradisi saintifik itu di BEM. Aku bisa lihat dari statement yang menurutku disusun dengan sangat baik, pembelaan terhadap pelabelan dua orang tadi itu, ada kayak position paper yang aku sebut tadi. Nah, bagaimana itu dalam kegiatan sehari-hari BEM ya, Bung Lukti? Bagaimana itu bekerja, beroperasi Menteri Literasi itu ya? Oke, gini sih. Jadi dulu itu kan saya bukan orang yang mau buat menyibukkan diri di organisasi internal. Mungkin lebih cenderung anti internal gitu, karena kalau dalam cara pandang saya dulu itu kok ya BEM itu hanya kayak simulasi aja gitu, simulasi bikin WO ya kan, wedding organizer, bikin kadang seminar pun ya teatrikal kan kalau saya lihat. Dan akhirnya pernah suatu saat saya itu menantang debat seorang dosen fakultas hukum, karena ya ini yang dia mengatakan bahwa orang mahasiswa yang mengkritik itu ya dalam hal ini Frans Collin dan teman-teman itu mempertontonkan sebuah hal yang tidak etis. Analoginya bukan analogi, mencontohkan menyamakan itu dengan gurunya Arjuna itu. Terus katanya dulu itu nggak ada tuh sahabat Nabi itu yang membangkang, terus nggak ada tuh yang jemaat dari Yesus itu juga yang membangkang. Terus yang aneh lagi kan, saya kan ini mahasiswa ilmu politik dan membahas mengenai Václav Havel. Václav Havel itu kan orang yang dia pembangkang juga, tapi itu dijadikan argumentasi untuk membantah bahwa teman-teman yang membangkang. Memang dia punya kayak semacam etika politik bahwa gerakan moral yang dia berjalan terus-menerus secara tidak langsung akan signifikan. Memang iya, tapi kan konteksnya kan berbeda. Dulu dia juga pembangkang meskipun ya dia lebih ke arah orang-orang liberal yang tolak komunisme dari Ceko. Tapi kan intinya dia kan ngawur gitu, dan saya pengen debat itu tapi nggak diterima. Yang jadi aneh lagi adalah itu kayak semacam ada propaganda ya di kelas-kelas di EVA. Saya bukan orang EVA jadi nggak dengar langsung, tapi dengar dari teman-teman katanya ini jangan seperti anak ini tuh nggak punya etika, melawan seorang guru padahal kan memang mosinya jelas di situ. Saya ini kasih undangan secara privat ke beliau dan juga sebar pamflet juga, memang ingin menyoalkan mengenai etika dan kritisisme mahasiswa, karena entah kapan trennya kok semakin lama kok makin banyak aja nih yang jadikan etika itu jadikan ya argumentasi yang paternalistik ya. Saya bapak, saya guru mulia,
dibuat untuk agar mahasiswa itu tidak banyak mengobrolkan hal-hal yang memang menurut kami ideal ya, dan memang ya sah aja karena memang dia menyampaikan sebuah argumentasi di ruang publik, artinya pun pertanggungjawabannya adalah publik, harus diuji publik juga gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya wah saya nggak bisa nih, ditolak, dan akhirnya saya didemonisasi juga ya di Fakultas Hukum itu. Akhirnya muncullah inspirasi bahwa memang pada akhirnya butuh semacam podium ya, butuh semacam mimbar yang memang teman-teman itu dia pengen ngomongin apa, dia punya tesis apa untuk diobrolkan, punya argumentasi apa. Tapi kadang memang kan mahasiswa itu kan karena memang tidak ada iklimnya mungkin, atau memang tidak punya lingkaran ataupun kolektif yang dia bisa berkomunitas dan ngobrol sesuatu kan. Jadi kan kadang ya udahlah, orang pikiran sendiri aja lah, nggak punya teman dan sebagainya. Dan semangatnya adalah seperti itu sih awalnya kementerian ini, dan kemarin pun kami sudah sempat ini ya launching namanya ini podium atau podia ya. Jadi kan itu sebenarnya teman-teman dia pengen ngobrol ya dalam mimbar itu ex katedra itu untuk ngomongin apa aja dan bahkan mendebat siapapun. Terus juga ini sih dari kementerian ini itu lebih ke pengen sih mengangkat diskursus alternatif. Kemarin kami ya masih laksanakan kelas postkolonialisme yang itu saya belajar di kampus tidak pernah dibahas ya. Saya ilmu politik tapi nggak pernah sih ngobrolin itu ya, padahal ya gimana ya, kita sebagai masyarakat yang pernah dijajah tapi tidak pernah bahas mengenai kolonialisme sendiri, apalagi postkolonialisme gitu kan. Jadi pengen angkat teori alternatif juga sekaligus ingin menghidupkan iklim. Nah, gimana taktisnya kita menghidupkan iklim itu memang ya pada dasarnya itu adalah sebuah utopia yang pengen kita gapai dan kita pengen bergeraknya ke situ. Tapi paling enggak ini misalnya kami lakukan kolaborasi dengan beberapa hima, karena kalau kami lihat kan diskusi di hima itu kan ya gimana ya, kayak ya seminar dan mendatangkan orang yang penting prestisius lah. Jadi kayak macam seminarnya jadi keren gitu. Kita pengen pengen bareng-bareng ngobrol sama mereka dan samakan perspektif bahwa diskusi itu kan yang penting ada dialektika di situ, tidak penting siapa yang ngomong dan nggak butuh banyak duit, karena kendalanya kebanyakan hima itu mau bikin diskusi duit lagi kadang tahun sekali ya kan. Jadi nggak organik juga, dan kami pengen bangun sebuah iklim yang organik dengan yang menyamakan perspektif dengan hima bahwa diskusi itu ya baiknya organik, nggak perlu banyak duit, karena kalau menurut kami itu semakin banyak duit ya dalam sebuah acara kan substansinya semakin mengecil, karena akhirnya akan berfokus pada suksesi acaranya gimana, konsumsinya gimana, orangnya nanti akomodasinya gimana dan sebagainya, tapi kan substansinya kan akhirnya mengerut kami kira gitu. Terus juga ini sih ini ya, karena cara pandang kami dalam gimana untuk menghidupkan budaya intelektual yang organik itu ya paling enggak memang ya pertama yang kami lakukan adalah memulai mengajak teman-teman untuk ya paling enggak ya ayolah kita tinggalkan model-model seminar SDGs revolusi 4.0 untuk ya tinggalkan hal yang template gitu, tapi sebenarnya kita nggak ngerti omonginnya apa dan nggak ada kritisisme juga di sana gitu. Dan juga kita pengen kembalikan bahwa ini kita mulai dengan pertanyaan, sebenarnya ada nggak sih mahasiswa hari ini yang dia punya cita-cita menjadi seorang intelektual? Apa sih sebenarnya intelektual itu gitu? Kok kalau kita lihat kelas itu ya kayak semacam atau universitas yang hanya teatrikal ilmu pengetahuan, seakan-akan ada sirkulasi ilmu pengetahuan di situ. Tapi kalau kami lihat misal ya etosnya juga ya mahasiswa ataupun dosen nggak ada etos belajar juga, apalagi etos dalam semangat dalam ya reproduksi ilmu pengetahuan, atau lebih jauh lagi gimana bisa mengartikulasikan suara ilmu pengetahuan itu dengan dasar suara hati, kan nggak mungkin ada kalau memang ya teatrikal gitu, hanya kayak seakan-akan itu ada adegan bahwa ini saling mengajar dan sebagainya, mahasiswa belajar, tapi reproduksi nggak ada dan hanya berhenti di dalam kelas, dan akhirnya ketika dibicarakan di luar kelas itu menjadi sebuah hal yang tabu gitu. Misalnya ngomongin inilah postkolonialisme aja, karena memang di dalamnya kita nggak bisa nggak ngomongin analisis Marxis, misalnya ngomongin Gramsci, Foucault dan sebagainya. Ini ada juga tuh yang komentar beberapa dosen yang secara privat ngirim pesan, kok bahasnya itu mas gitu, itu kan nggak boleh dibahas ini kok. Sampai cara pandang saya terhadap dosen itu terjungkir balik, apakah dosen itu dulu tuh yang penting hanya modal rajin aja kok, yang penting kalau saya misal kuliahnya itu nggak bolong-bolong, rajin berangkat terus dan lulus itu nganggur dan nggak tahu mau ngapain, saya lanjut aja lah S2 habis itu dosen mungkin bisa. Jadi
hanya kayak semacam atribusi akademik yang itu pada dasarnya ya melompong, kosong melompong gitu. Jadi sampai kayak gitu pun nggak bisa memahami giroh dari intelektualisme ataupun ya diskursus akademik gitu. Oke. Iya, menarik apa yang disampaikan Lutfi itu dia bahkan Pak Menteri ini mengkritik ini ya institusi di mana dia belajar gitu. Dia jadi bisa dipahami bahwa kritik yang keluar dari UNES tadi kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani itu ini loh dapurnya dapurnya itu begini gitu, dari nggak asal ngomong, mereka itu ada belajarnya gitu, ada bacanya di gawangi Bapak Lutfi ini gitu, ada dapurnya gitu. Iya, mungkin ada tambahan Lur. Aku udah cukup. Iya, kita udah panjang banget ya ini tadi. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol. Tadi ada banyak poin-poin yang bisa diobrolkan lebih lanjut gitu. Mungkin nanti kita ngobrol lagi sama Frans sama Lutfi juga, atau sama yang lain dari BEM mungkin soal lain juga. Lihat teman-teman pandangan-pandangannya menarik gitu. Oke, terima kasih Frans sama Lutfi sudah gabung bergibah sama kami di sini. Sekian, selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Siap, terima kasih. Ya.